Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita membahas tentang hakikat bangsa dan negara, terlebih dahulu kita akan membahas tentang hakikat bangsa. Manusia disebut dengan zoon politikon. Apa itu zoon politikon? Menurut Aristoteles, zoon politikon adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial menempatkan manusia sebagai makhluk monodualisme ataupun monodualistik. Kenapa manusia disebut dengan makhluk zoon politikon? Ya, benar, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan selalu hidup bermasyarakat. Kemudian kita masuk lagi ke dalam pengertian bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa adalah masyarakat yang menempati daerah tertentu yang anggotanya bersatu karena pertumbuhan sejarah yang sama, seperti pertumbuhan perasaan senasib seperjuangan, kemudian mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama, seperti bangsa Indonesia yang bersatu akibat perasaan senasib dan seperjuangan telah dijajah oleh bangsa lain. Bisa kita lihat unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama apa? Cita-cita bersama, kemudian sejarah hidup bersama, kemudian memiliki adat budaya serta kebiasaan yang sama, serta menempati suatu wilayah tertentu, dan sekelompok manusia yang terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam masyarakat hukum. Itu adalah unsur-unsur terbentuknya bangsa. Kemudian kita masuk lagi kepada hakikat dari negara. Negara itu apa? Negara adalah suatu daerah yang teritorialnya rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa monopolistik di atas kekuasaan yang sah. Seperti di Indonesia, negara Indonesia mempunyai pemerintahan dan juga mempunyai aturan-aturan yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian kita masuk lagi sifat negara. Sifat negara ada 3. Yang pertama apa? Memaksa. Memaksa yaitu mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Seperti negara mempunyai angkatan di mana dia bisa memaksa masyarakatnya untuk mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sifat yang kedua apa? Monopoli. Monopoli adalah sifat mempunyai monopoli untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah sifat mencangkup semua, di mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu masyarakat biasa ataupun pejabat ataupun para petinggi-petinggi lainnya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari negara. Sekarang kita masuk unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya negara ada 4. Yang pertama rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Dari penjelasan-penjelasan tadi sudah dapat kita pahami tentang hakikat bangsa dan hakikat negara.